Jenny Rael Dita Sulaiman, biasa dipanggil Ail. Saya berperan sebagai ketua kelompok dan saya di sini bertugas untuk menceritakan tentang sejarah Rumah Singgah Soekarno. Halo semua, perkenalkan nama aku Almira Lakesha. Sebagai anggota, aku di sini bertugas untuk mewawancarai pemilik rumah singgah. Maka nama saya Kalista Fataziza. Dan saya Lazrita Anastasia. Kami berdua bertugas untuk menjelaskan sejarah Tugu Kebulatan Tekad. Nama saya Zulfara Kalisa, biasa dipanggil Zahwa. Saya sebagai anggota bertugas untuk kamerawati. Mari kita masuk dan melihat sejarah-sejarahnya. Ayo. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemuda pejuang, antara lain Soekarni, Wikana, dan Yusuf Kunto, membawa IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah agar kedua tokoh itu terhindar dari pengaruh Jepang dan bisa segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa tekanan. Rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal sementara mereka adalah rumah milik Zhao Qishong, seorang keturunan Tionghoa yang saat itu tinggal di Rengas Dengklok. Di rumah sederhana itulah Bung Karno dan Bung Hatta menghabiskan waktu sehari penuh, ditemani beberapa pejuang muda sebelum akhirnya kembali ke Jakarta pada malam harinya untuk merumuskan dan mempersiapkan teks proklamasi. Kini rumah itu dikenal sebagai Rumah Sejarah Rengas Dengklok atau Rumah Zhao Qishong dan menjadi salah satu situs bersejarah yang sering dikunjungi untuk mengenang detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kamar yang ditempati oleh Muhammad Hatta. Mari kita lihat dan melihat sejarah-sejarah yang ada di dalamnya. Ini adalah piagam-piagam dan sertifikat yang didapatkan oleh rumah ini. Ini adalah kasir yang ditempati oleh Muhammad Hatta. Ini adalah kamar yang ditempati oleh Soekarno. Ayo masuk dan melihat sejarahnya. Di sini ada foto-foto, meja dan kasur yang ditempati oleh Soekarno. Cara boleh. Pertanyaannya hanya ada satu. Bagaimana perasaan pemilik rumah saat mengetahui bahwa rumahnya tercatat dalam sejarah Indonesia? Bangga kan gak semua tempat ditempatin. Saya Indonesia kan memilih sih. Iya. Kami kan keturunan. Oh iya. Terima kasih. Selamat banyak ya Bu. Terima kasih. Kita ada di Tugu Kebulatan Tekad. Ayo masuk. Ini kita ada di bagian relief di sejarah Tugu Kebulatan Tekad. Kita kelilingi. Relief yang terpahat di Tugu Kebulatan Tekad menggambarkan peristiwa penting Rengas Dengklok 16 Agustus 1945, yaitu saat golongan pemuda menculik IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam relief itu divisualisasikan semangat perjuangan rakyat Karawang dan sekitarnya bersama para pemuda yang mendukung keputusan bersejarah tersebut. Tokoh-tokoh digambarkan dengan ekspresi tegas dan penuh semangat, membawa simbol-simbol perjuangan seperti bendera merah putih dan gerakan massa.
Fungsi relief ini bukan sekedar hiasan, tetapi juga sebagai pengingat sejarah bahwa Rengas Dengklok adalah salah satu titik awal lahirnya proklamasi 17 Agustus 1945. Adalah Tugu Kebulatan Tekad yang dibangun pada pertengahan Juli dan Agustus tahun 1950 dan dana yang dikumpulkan oleh warga sekitar 17.500 dan ini adalah Tugu Kebulatan Tekad. Kebulatan Tekad terletak di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tugu ini dibangun untuk mengenang peristiwa penting pada 16 Agustus 1945, yaitu ketika para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan pemindahan tersebut adalah agar kedua tokoh itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Di Rengas Dengklok inilah terjadi perdebatan dan akhirnya lahir tekad bulat para pemuda bersama Soekarno, Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai simbol semangat dan kesepakatan tersebut, pada tahun 1950-an dibangunlah Tugu Kebulatan Tekad. Tugu ini menjadi monumen bersejarah yang melambangkan persatuan, keberanian, serta tekad bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hingga kini, Tugu tersebut menjadi salah satu situs penting untuk mengenang perjuangan menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Guys, ayo kesini yuk. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1. Bye-bye.